Sobat Tirto, sekarang aku lagi ada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di Muara Baru yang ada masjid tenggelamnya, di mana itu menjadi lokasi atau saksi bisu penurunan muka tanah dan juga kenaikan air laut yang menyebabkan terjadinya banjirop di kawasan pesisir Jakarta Utara. Mau tahu seperti apa liputannya? Yuk langsung saja ikutin aku. Masjid Wal Aduna di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mulai ditinggalkan sejak 2012 ketika air laut terus naik dan menggenangi bangunan. Alhasil, kini masjid sudah tak lagi difungsikan sebagai tempat ibadah. Area sekitarnya dimanfaatkan warga untuk berkumpul, memancing, dan mencari kerang. Fenomena tersebut tak terjadi begitu saja. Tenggelamnya masjid jelas berkaitan erat dengan penurunan muka tanah di sepanjang pesisir utara Jakarta yang terjadi sejak 1975. Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat, laju penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 3,5 cm per tahun. Penurunan ini meningkatkan risiko banjirop dan genangan lebih dari 40% yang dipicu oleh pengambilan air tanah berlebihan serta beban bangunan di pesisir. Dampaknya dirasakan langsung oleh warga seperti Reni, perempuan 39 tahun dari Kampung Gusti, Penjaringan, yang rumahnya sudah mulai ambles sejak ia masih duduk di bangku sekolah. Akibatnya, air tak hanya masuk saat hujan deras, tetapi juga saat laut pasang di hari-hari biasa. Ada sih sebelum di atas, cuma setiap hari banjirnya ini. Ya namanya rumah paling rendah ya Bu ya. Jadi ketinggian dari gotnya kan daripada rumah. Kalau kemarin seginilah kalau dalam rumah. Kalau di dalam rumah ya, kalau di luar mah nggak tenopi ya. Kan ini soalnya dalam. Seginilah di luar mah. Dalam situasi seperti ini, meninggikan rumah kerap menjadi solusi yang ditempuh sebagian warga demi menghadang banjir. Namun tidak dengan Reni. Keterbatasan ekonomi membuat pilihan tersebut tak dapat dilakukan olehnya dan keluarga. Kondisi serupa dialami Novi, ibu rumah tangga berusia 43 tahun. Selama lebih dari 22 tahun, ia hidup berdampingan dengan banjirop yang kerap membuat keluarganya jatuh sakit. Di tengah penghasilan keluarga yang bergantung pada upah buruh harian, Novi berharap banjirop tak lagi menggenangi rumahnya. Harapannya biar jangan banjir mulu, capek mau nyari kontrakan lagi yang tinggi duitnya nggak bisa. Namanya laki kerjanya buruh, gajinya untuk sekolah kan banjir gratis. Kalau sekolah nggak gratis, aduh kerja cukup buat makan doang sama bayar kontrakan. Sementara itu, Yanto, warga berusia 72 tahun tinggal tak jauh dari pintu air. Ia meninggikan tanah di depan rumahnya, namun tanggul di seberang tak mampu menahan air, terutama saat laut pasang. Kalau di sini ya, kalau di pintu air ya, air pasang pun naik. Nggak hujan nih, air laut pasang tinggi, banjir. Menurut juru kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Muhammad Aminullah atau ANCA, banjirop yang terus berulang di pesisir Jakarta merupakan konsekuensi langsung dari adanya industrialisasi serta pembangunan pesisir yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Ia menilai pembangunan tanggul menjadi solusi yang gagal karena bersifat sementara dan tak menyentuh akar persoalan, mulai dari penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem pesisir, hingga keselamatan warga di kawasan rawan banjirop. Iya, jelas gitu ya, pemerintah harus mengutamakan keselamatan warga gitu ya dalam konteks ini. Apalagi kan sudah ada ancaman gitu ya, dan banyak pihak memang sudah memperingatkan gitu, dan ini bukan kejadian yang tidak mungkin terjadi karena misalnya kalau berkaca ke Demak misalnya seperti itu, Semarang, Demak itu kan sudah ada beberapa wilayah yang sudah hilang gitu ya, sudah tenggelam seperti itu. Peringatan tersebut sejalan dengan riset Institut Teknologi Bandung yang menyebut bahwa pada 2050, sekitar 95% wilayah Jakarta Utara berpotensi tenggelam jika tidak ditangani dengan mitigasi yang serius dan berpihak pada keselamatan warga. Kalau menurutmu gimana nih Sobat Tirto? Apakah Jakarta akan benar-benar tenggelam? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.